Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ya yang pertemuan kemarin. Mohon maaf saya kemarin nggak bisa hadir ya karena kerjaannya lagi banyak juga sih. Oke, saya share dulu ya sebentar. Ini ya. Saudara, Ya. Oke. Kali ini kita masih belajar di Microsoft Excel. Cuman yang bab kali ini mungkin agak sedikit jelimet ya karena kita akan masuk ke fungsi-fungsi logika. Tapi kalau yang biasanya udah sering ngoding harusnya nggak susah sih ini. Nah, fungsi-fungsi logika itu nanti yang akan kita pelajarin. Yang pertama kita akan coba untuk mempelajari fungsi seperti choose ya. Terus ada N, logika OR, sama logika if. Lalu yang kedua kita akan mencoba melihat ya fitur-fitur yang ini cukup lumayan sering dipakai. Jadi fiturnya tuh kalau di database itu hampir mirip kayak foreign key gitu ya. Nah, kalau di Excel itu kita bisa pakai yang namanya lookup, VLOOKUP, atau HLOOKUP. Nanti kita lihat perbedaannya masing-masing. Oke, yang pertama ini teman-teman juga boleh sambil buka Excel-nya ya, karena ini kalau nggak dicobain sendiri langsung gitu ya, nggak tahu sih nanti bingungnya di mana gitu, karena ini logika, jadi harus dicobain. Yang pertama ini ada fungsi choose. Jadi choose itu memilih suatu data yang ada di dalam daftar atau list. Mungkin kalau di pemrograman itu kayak switch ya atau case gitu. Nah, kalau di Excel namanya choose. Sintaksnya itu kayak gini. Sama dengan choose, terus index number yang kita inginkan, terus ini nilai satu, nilai 2. Jadi artinya kita bisa pilih, ini kan ada nilai satu, 2, dan seterusnya. Bisa kita definisikan sendiri ini. Nah, kita mau ambil yang mana gitu. Misalkan mau ambil nilai 2, berarti ya indeks number-nya kita pilih 2. Nah, indeks ini kalau di Excel itu dimulai dari satu, bukan dari 0. Karena kalau array kan biasanya dari 0 ya. Terus, ini keterangannya ya. Indeks number wajib diisi berupa angka atau referensi sel yang bernilai antara 1 sampai 154. Nilai satu, terus separatornya dipakai itu kalau di Excel itu titik koma. Jadi antar parameter ya, itu dipecahnya itu pakai titik koma. Nah, argumen ini dapat berupa angka, referensi sel, nama terdefinisi, rumus Excel, fungsi, atau teks. Ya, jadi nilai ini bisa hard code yang kita ketik sendiri nilainya, atau bisa juga kita masukin lagi fungsi di dalam nilainya gitu. Tujuannya sih biar bisa dinamis. Terus setidaknya harus ada satu nilai pada argumen. Tapi kalau cuma satu ya apa fungsinya choose ya, kan choose aja milih. Jadi gini, contohnya ya, sama dengan choose 3 nilai satu, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ini berarti nanti akan keluar eh, nilai yang ketiga ya artinya. Jadi nilai satu, ini satu, 2, 3. Enaknya sih kita coba tesnya. Misalkan ini fungsi choose. Seperti yang kita pelajarin sebelumnya, kalau kita mau bikin rumus itu dimulai dari sama dengan. Jadi sama dengan, terus kita pilih choose, terus anggaplah kita mau ambil angka yang kedua ya, terus titik koma nilainya. Di sini misalkan nilai yang pertamanya A1 misalkan. Terus titik koma lagi, value keduanya A2, value ketiganya A3. Oke, ini kalau saya enter, dia nanti akan keluar nilai A2.
Karena dimulai dari sini ya, A1 nilai dari 1, yang kedua nilainya A2, yang ketiga nilai A3. Maka keluar A2. Lalu, setiap rumus di Excel itu sebenarnya kan bisa dipakai untuk digabungkan gitu ya, dengan rumus-rumus yang lain gitu. Ini contohnya kita mau jumlahin suatu kolom berarti ya, suatu kolom bisa dari kolom nilai 1 atau dari kolom nilai 2 atau kolom nilai 3. Tapi kita mau pakai choose karena mungkin aja kita mau switching data gitu ya, biar lebih cepat. Jadi kita bisa pakai choose ini. Oke, ini bisa kita coba. Ini satu, nggak salah aja. Ini biasanya. Oke, misalkan saya mau ngejumlahin dari kolom yang ketiga nih, nilai 3. Berarti kita bisa pakai sama dengan choose, terus indeksnya itu yang ketiga. Terus rule-nya kan sum ya. Oke, ini range-nya dulu. Range-nya itu yang pertama dari sini sampai sini. Terus kolom 2 sampai sini. Ini bisa pakai shift ya. Titik koma, diklik dulu yang awal, terus di shift sampai di kolom di baris yang terakhir. Oke, kayak gini. Cuman kalau kayak gini kan masih cus ya. Bentuknya masih, coba saya enter dulu ya. Nah, nanti keluarnya masih kayak gini karena kita ngambilnya range. Sedangkan yang kita mau dapetin itu misalkan sum atau penjumlahan ya. Berarti kita tinggal pakai di sini aja. Sum, terus kita kurung lagi. Nah, karena kita udah dapat range-nya, maka kita bisa langsung kurung aja. Jadi range-nya ini kita pilih dari nilai si choose-nya. Berarti nilainya 79. Jadi ini adalah nilai dari kolom ketiga, 25 tambah 39 tambah 15. Oke, kalau kita coba manual misalkan di sini ya, sini hasilnya sama, 79. Nah, enaknya pakai choose itu kalau misalkan kita mau ganti nih, saya mau ganti deh, pakainya coba alternatif dari nilai kedua gitu. Ini tinggal kita ganti aja, nilai 2, 74. Itu adalah salah satu dari contoh penggunaan dari rumus choose. Terus kita bisa pakai, ini sama ya. Cuman ini bedanya range-nya itu eh, kalau yang tadi itu range awal sama akhir itu kita tentuin gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini contohnya itu sum-nya itu dari A2, semuanya dari A2. Nah, bedanya A2 ini mau sampai mana? Mau sampai apa namanya? A4 atau sampai B4 atau sampai C4 gitu ya. Nah, tapi dinamisnya itu ada di range akhirnya. Range awalnya ini fix di A2. Kalau yang sebelumnya kan range-nya itu kita bisa bikin sendiri ya. Yang pertama itu dari A8, yang kedua itu dari B8. Tapi ini cuma untuk variasi aja sih. Gitu ya. Jadi choose nggak cuman bisa dipakai untuk apa namanya statik ya, tapi bisa juga dinamis gitu. Nah, ini ada beberapa aturan kalau kita pakai choose. Di mana beberapa hal ini kalau kita apa namanya nggak perhatikan itu bisa muncul nilai-nilai error gitu ya. Contoh misalkan index number nilainya 0 atau negatif atau bisa juga lebih banyak dari jumlah indeks jumlah kolomnya ini ya. Maka dia akan menampilkan pesan error. Contoh ini deh.
Ini kita pilih, ini kan adanya 1, 2, 3. Kita ganti ke 5 misalnya. Nah, nanti dia akan error kayak gini. Atau kita ganti 0. 0 juga nggak bisa. Jadi memang harus yang ada sesuai dengan jumlah dari maksimal ya, maksimal jumlah dari kolomnya. Oke, yang kedua, kita juga bisa pakai index number itu berupa nilai pecahan. Tapi kalau nilai pecahan itu kita akan dibulatkan ke bawah. Jadi contoh ini, misalkan ini kita punya indeksnya 2,6. Ini yang mau kita jadiin indeks. Sedangkan di sini kan nggak ada ya, koma. Jadinya 2,6 ini nanti akan di round down ya, di apa? Dibulatkan ke bawah gitu. 2,6 itu jadi kedua, jadi 2. Artinya nanti indeksnya akan 2, jadi kita pilih yang rule yang kedua, nilai yang kedua. B2 dia untuk kasus ini ya, jadi B2 sampai B6 gitu. Oke, terus mungkin ada pertanyaan kalau misalkan gimana kalau indeksnya itu lebih dari 1 yang mau kita pakai. Itu kita bisa pakai ini, aturan bentuk kurung kurawal gini ya, array gini. Terus pakai backslash 2 dan 3. Ini artinya dan ya. Kita mau pakai 2 sampai 3 gitu. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya aja ya. Oke, terus kita akan masuk ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi logika. Jadi fungsi logika ini biasanya fungsi-fungsi yang hasilnya itu ya, hasilnya itu adalah mungkin bisa berupa perbandingan yang hasilnya nanti berupa true atau false. Di mana ekspresi logikanya itu kita bisa pakai operator pembanding seperti ini ya, sama dengan, terus lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, lebih besar gitu. Atau kita juga bisa pakai operator logika itu seperti AND, OR, atau NOT. Ini fungsi lagi. Kalau ini kan langsung sebagai pembanding ya. Kalau ini nanti jatuhnya sebagai fungsi lagi. Terus selain itu kita juga bisa fungsi logika itu kita juga bisa pakai yang namanya fungsi if. Kalau di pemrograman ya biasanya kan if then else gitu ya. Nah di sini kita pakai fungsi if tanpa kita harus menuliskan query-nya then atau else-nya gitu. Jadi rule-nya semua dibentuk dari satu fungsi if. Nah, ini untuk pengingat saja. Jadi mungkin udah belajar atau mungkin ada yang lupa ya. Ini ada truth table. Jadi misalkan di sini ada dua variabel ya. Ada P, ada key gitu ya. Nah, sekarang kita coba bandingin sama N gitu. Jadi kalau true ketemu true ya, true dan true, maka hasilnya adalah true. Terus kalau true ketemu false, itu hasilnya false. Kenapa? Karena untuk pembanding N ya, operator N itu keduanya itu harus bernilai true agar mengembalikan nilai yang true gitu. Jadi kalau ada salah satu yang false saja itu pasti nilainya false. Nah, false dan false sudah pasti false juga. Terus kalau yang OR itu ada satu aja yang true, maka dia nilainya true. Kebalikan dari false, dari N ya. Kalau N satu nilai ada false, maka nilainya false semua. Kalau yang OR, salah satu ada yang true, maka semuanya akan menjadi nilainya true. True atau true or true, nilainya true. True or false, karena ada true-nya, maka dia ambil yang true. False or true, tetap true. Tapi kalau false and false sudah pasti false. Jadi persamaannya ini ya, false atau false pasti akan selalu menghasilkan nilai yang salah atau false. Oke, kita coba untuk gerbang logika OR gitu ya. Jadi OR itu digunakan untuk menghasilkan nilai logika true, benar jika salah satu syarat atau kriteria yang disebutkan bernilai true atau benar. Nah, kalau di Excel itu kita bisa pakai cara pemakaian rumus yaitu sama ya.
awalnya kita pakai sama dengan, terus or. Mungkin agak ribetnya di sini ya. Karena kalau di pemrograman kan enak ya, or-nya itu di tengah gitu. Misalkan X sama dengan 1, or X sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau di di Excel itu enggak, semuanya dijadiin fungsi. Jadi sama dengan or dalam kurung. Nah, ini logic satu misalkan saya mau lihat apakah nilai dari A8 ini ya, A8 lebih besar dari 10. Ini kita coba pakai satu logika dulu. Sorry. Nah, satu logika ya. Ini menghasilkan false karena A8 nilainya 10 kan. 10 nggak lebih besar dari 10 kecuali kita kasih sama dengan. Nah, kita coba pakai dua fungsi. Sorry, dua pembanding. Misalkan di sini kita tambahkan jadi nilai yang kedua itu B8. B8 lebih besar dari 10. Oke, kita coba sebelum di enter ya. Ini kan A8 lebih besar dari 10, artinya 10 lebih besar dari 10. Enggak, artinya salah ya, ini false. Terus yang B8 itu apakah dia lebih besar dari 10? True, berarti false or true harusnya dia akan menghasilkan nilai true. Kayak gini. Nah, ini pun bisa kita pakai dalam bentuk digabung lagi ya, misalkan dengan if, dengan choose, atau dengan apa namanya rumus-rumus yang lain gitu. Nah, di sini itu mungkin eh, nggak cuma satu atau dua pembanding ya, bisa sampai banyak gitu. Ini kan cuma dua. Misal kita tambahin lagi deh. Ini C8 bisa di 10 mau ngetes karena salah satu udah ada yang true pasti true ya nilainya. Oh, apapun nilainya. Nah, ini adalah fitur yang true. Sorry, or. Fusi yang or. Sekarang kita mau coba pakai logika N. Dengan rule yang sama ya, tapi kita mau coba pakai N. Sama dengan N. Terus logika yang pertama tadi ini ya, A8 besar dari 10. Terus B8 yang besar dari 10. C8 lebih besar dari 10. Oke, coba kita cek sendiri dulu. Apakah A8 lebih besar dari 10? Tidak, berarti ini false. Terus yang nilai kedua lebih besar dari 10, true. Yang ketiga ini juga true. Jadi false, true, sama true. Karena kita pakai N, berarti hasilnya, ada yang tahu? Ini false, ini true, ini true. Hasilnya kira-kira apa? False, Pak. Oke, kita coba ya. Ya, benar false. Jadi kalau ada satu aja yang false, pasti nilainya false kalau di operan N ya, operator N. Nah, sekarang ini gampang ya. Sekarang kita mulai masuk ke logika if. Nah, logika if ini sebenarnya gampang ya. Cuman karena mungkin kalau yang belum pernah pakai Excel itu penulisannya agak berbeda. Jadi saya pun kalau baca misalkan ada orang yang udah bikin rumusnya gitu ya, itu nggak bisa langsung kebaca kayak di pemrograman gitu. Kalau di pemrograman kan enak terstruktur gitu. Nah, kalau ini benar-benar kita mungkin harus mecah sih, harus mecah dari kondisi yang dalam dulu gitu, baru bisa kelihatan. Nah, sintaksnya itu kayak gini, if, terus di sini ada pengujian logikanya, terus ini kondisi terpenuhinya itu mau apa gitu ya, mau bisa berupa misalkan berupa true atau false, true atau benar ya, atau ditulis lulus gitu ya. Kondisi kalau nggak terpenuhi dari tes logika itu ada di parameter ketiga. Ini mau kita isi misalkan false, atau misalnya kita mau isi salah, atau misalnya kita mau isi tidak lulus, itu ada di ketiga. Ini ya, tes logika, kemudian
Ini tes logika itu akan selalu mengembalikan nilai true atau false. Nah, kalau hasil dari true-nya akan masuk ke parameter kedua. Kalau hasil dari tes logikanya false, maka masuk ke yang ketiga. Gitu. Ini contoh sederhananya misalkan. If, sorry, sama dengan, ya, if satu sama dengan satu, maka kita print ya, atau kita tulis benar. Kalau dia salah, tulis salah. Ya. Karena satu sebenarnya satu itu benar, pasti dia akan muncul hasil yang benar. Ini ya, benar. Oke, terus contoh kedua. Kalau sama dengan if, gitu ya. If satu sama dengan nol, sama ini benar, ini salah, maka hasilnya adalah salah. Nah, diperhatiin ya, perbandingannya itu sama dengan ya. Jadi bedanya kalau di pemrograman biasanya sepakat pakai sama dengan ya, sama dengan 2 kali atau sama dengan 3 kali. Kalau di Excel itu cukup satu sama dengan, ditulisnya sekali aja. Gitu. Oke, ini contoh lagi. Oke, misalkan ini ya tadi ya, kita punya nilai 1, nilai 2, nilai 3 gitu kan ya. Pada contoh rumus if, ini kita akan menguji apakah nilai 1, maksudnya nilai di kolom 1 ini ya, lebih dari 20 atau tidak. Jika lebih dari 20, maka dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika kurang dari atau sama dengan 20, maka dinyatakan gagal. Nah, ini kan berarti yang ini kita abaikan dulu ya, karena syaratnya cuma ambil dari yang nilai 1. Oke. Oke, kalau lebih besar dari 20, kita kasih dia keterangan lulus ya. Kalau kurang dari 20, itu kita kasih keterangan tidak lulus. Tinggal sama dengan if, terus logikanya ya. Logikanya kan berarti kita ambil di sini. A8 apakah kurang dari sama dengan 20? Jadi kalau di sini berarti kalau 20 masih lulus ya. Terus kalau kalau dia hasil dari logikanya itu true, kita kasih dia keterangan lulus. Kalau dia false, kita beri dia keterangan tidak lulus. Oke, kita enter. Ya, ini berarti lulus. Oh, kok lulus ya? Oh, sorry ya, harusnya lebih besar. Lebih besar dari 20 dong harusnya lulus ya. Masa nilai lebih kecil maka lulus. Oke, ini tidak lulus. Ini bisa kita copy aja, kita bisa tarik. Kita perhatiin dulu. Sorry. Oh, jadi gini sih. A8 lebih besar sama dengan 20. Oke, benar ya. Oke, ini kita cek. A8 di sini 10. 10 nggak lebih besar dari 20 ya, maka dia menghasilkan false. Maka false itu ada di parameter ketiga, yaitu tidak lulus. Terus yang kedua, ini A9, apakah lebih besar dari 20? A9 itu 20 ya. Karena 20 sama dengan masih masuk di sini ya, karena ada sama dengan ya, maka dia masuk di parameter ke 1, yaitu lulus. Kondisi true, yaitu lulus. Lalu yang ketiga, ini sama ya, A10, dia 39. 39 apakah lebih besar dari 20? Ya, betul, berarti dia masuk ke yang sini ya, kondisi pertama, yaitu lulus. Gitu. Oke, terus gimana misalkan kita butuh perbandingan yang eh, lebih dari satu parameter ya. Kita bisa pakai yang namanya if ganda, atau kalau biasanya kita sebut ini ya, if bertingkat, atau mungkin juga nested if ya, if bersarang gitu. Nah, caranya berarti
kita bisa naruh si if-nya itu di kondisi true-nya atau di kondisi false-nya. Nah, itu tergantung dari logika yang mau kita bikin gitu. Oke, ini contohnya misalkan syaratnya ya, bisa terus di sini syaratnya. Misalkan syaratnya, syarat dia lulus itu nilai satu misalkan nilai satu harus lebih besar dari sama dengan 80 dan nilai dua nilai satu ya. Gini, nilai satu nilai dua lebih besar dari sama dengan 25. Nah, ini syarat kelulusannya. Berarti sebenarnya kita bisa pakai tadi ya, N ya. Cuman sini saya mau contohin pakai if ya. Di sini misalkan keterangan dua syarat misalkan. Oke. Jadi di sini sama dengan yang pertama kita bisa cek dulu syarat pertama ya. If nilai satu ya, nilai satu lebih besar sama dengan 20, maka dia lulus. Tapi syaratnya ada satu lagi. Syaratnya ada satu lagi di mana nilai duanya dia itu harus lebih besar dari 25. Berarti karena dia udah masuk di sini ya, udah masuk true di sini, maka kita akan nuliskannya di sini lagi syaratnya di apa di kondisi true. Kita ambil lagi if di sini, terus kita ambil lagi berarti di B ya, karena nilai 2 ada di kolom B. B20 ini lebih besar dari sama dengan 25. Nah, jangan lupa di sini kita berarti punya apa namanya kita harus menyelesaikan if yang di dalamnya lagi sini ya, yang kedua ini dulu gitu. Berarti di sini adalah eh, lulus ya, lulus. Nah, karena dia syaratnya itu adalah dan, maka kalau si syarat keduanya itu gagal, ya udah berarti dia juga di sini gagal ya. Di sini misalkan gagal. Nah, ini kita kurung. Berarti kalau kita lihat sini udah value-nya udah tercukupi yang true dari ini ya, dari if yang pertama. Nah, sekarang kita di if yang kedua, sorry, di if yang paling awal ya, tapi yang di parameter false-nya itu kita berarti bisa tinggal nulis dia gagal. Nggak usah pakai rule lagi karena udah otomatis gagal ya. Mau dia gagal di sini ya atau digagal di sini, gagal di sini aja berarti dia juga udah gagal gitu. Oke. Bentar. Ini gagal, terus kita tarik ke sini. Nah, di sini ada yang lulus. Di sini gagal, kenapa nih gagal nih? Ya, di sini gagal karena dia itu nggak lulus di nilai kedua. Nilai keduanya kan harusnya 25 ya. Dia cuma 21. Nah, yang di sini, yang baris ketiga, dia lulus karena baris ke satu, di if pertama aja dia udah lolos, terus di if keduanya, dia akan masuk lagi kan ke sini. Itu lebih dari 25, ini dia 33, berarti dia akan masuk ke sini gitu, ke lulus. Nah, itu yang dinamakan if bersarang ya, atau nested if gitu. Nah, ini kan agak susah ya bacanya, tapi emang beginilah kalau di Excel ya. Jadi mungkin bacanya bisa dari dalam dulu atau dari luar dulu kalau yang udah apa biasa gitu ya, bisa langsung dari luar gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke. Sekarang misalkan eh
kita mau pakai ini ya, fungsi N gitu. Kalau ini kan tadi kita pakai fungsi if dalam if, sekarang kita mau coba pakai yang fungsi N. Oke, oke. Jadi syaratnya masih sama, tapi sekarang saya mau pakai fitur yang, sorry, fungsi yang if dan N. Oke, ini keterangan bersyarat dengan N. Berarti di sini pertama kita bisa pakai if dulu ya. If terus logiknya kan berarti karena mau pakai N ya udah berarti kita bisa langsung N ya karena di sini ya nilai satu lebih sama dengan 20 dan nilai 2 lebih besar dari 25. Ya udah kita tinggal pakai N di sini. Kondisi yang pertama adalah A1 sorry A8 ini harus lebih besar dari sama dengan 20. Terus kondisi keduanya, N-nya lagi, satu lagi di sini ya, nilai 2-nya itu juga lebih besar dari sama dengan tapi 25. Oke, ini kita tutup. Karena kalau di fungsi N, kita nggak perlu nulisin lagi apa kondisi true-nya apa, kondisi false-nya apa gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan dari if-nya ya. If kondisi true, maka ya udah kita tinggal tulis saja dia di sini lurus. Kalau dia kondisi N-nya ini false, ya udah kita tulis dia adalah gagal. Oke, ini ketika kita tinggal enter aja. Ini harusnya sama ya, harusnya sama dengan ini ya, sama ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai dua fungsi ya. Ini sebenarnya bebas sih. Yang penting hasil akhirnya itu benar gitu ya. Lulus, gagal. Oke, ada pertanyaan untuk if sama N di sini? Atau mungkin ada yang pusing, mungkin belum biasa kali ya. Kalau udah biasa sih nggak, mungkin nggak terlalu susah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. If bersarang tadi udah ya. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar tentang lookup, lookup, dan VLOOKUP. Yang paling sering dipakai sih VLOOKUP ya, karena struktur table itu kan biasanya vertikal gini ya nilainya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi VLOOKUP ini, jadi dari ketiga fitur ini sebenarnya eh, fungsinya sama ya. Fungsinya itu buat mencari data dari misalkan kita punya dua table gitu ya. Kita punya dua table. Terus tabelnya itu eh, kita pengen mengacu misalnya tabel satu kita mau mengacu ke tabel 2. Nah, cara ngambil datanya itu gimana? Cara ngambil datanya itu ya kita pakai ini, fitur ini. Apakah semuanya harus dipakai? Enggak. Kita tinggal pakai yang sesuai kebutuhannya aja gitu. Tapi biasanya VLOOKUP, HLOOKUP itu bisa diganti dengan si lookup karena dulu itu ya. Dulu itu awalnya fiturnya tuh cuman ada lookup, terus kemudian akhirnya jadi ada HLOOKUP sama VLOOKUP. Cuman saat ini Microsoft sih menyarankan karena fitur lookup ini agak membingungkan gitu ya. Kita pakainya sebaiknya VLOOKUP aja atau HLOOKUP gitu ya. Cuman kalau misalnya udah terbiasa pakai lookup, itu boleh pakai lookup karena sebenarnya dia lebih fleksibel sih. Dia bisa mengatasi HLOOKUP maupun VLOOKUP gitu. Nah, kalau kita nggak nyobain biasanya ribet ya. Sebentar, saya rapin dulu. Nah, yang pertama ada VLOOKUP. Jadi, ini adalah fungsi pada Excel yang digunakan untuk mencari data pada kolom pertama ya, pada sebuah tabel data. Lalu, mengambil atau menghasilkan nilai dari sel dimanapun di baris yang sama pada tabel data tersebut. Jadi kita kalau database ya, kalau database kan biasanya kita pakai ID gitu ya, ada
Ada ID, kolom nama, terus mungkin kolom alamat. Nah, terus kita misalnya punya tabel yang lain ya. Tabel si orang itu, cuman kita punyanya datanya tuh ID-nya aja. Nah, buat dapetin si nama sama alamat itu, berarti kita mesti narik ke tabel yang satunya kan. Nah, itu dia fungsi dari VLOOKUP ini. Gitu. Nah, bedanya kalau V dengan H ya, V itu berarti vertikal. Nah, kalau kita butuhnya berupa horizontal atau baris, berarti kita pakainya HLOOKUP. Nah, ini sintaks secara umumnya ya. Jadi ada pertama kita tulis VLOOKUP, terus nilai yang dicari, kemudian tabel referensinya, jadi tabel mana yang mau kita ambil, terus nomor kolomnya apa, gitu. Lalu ada range lookup. Nah, range lookup ini sifatnya opsional, defaultnya adalah false. Jadi range lookup ini sebenarnya semacam eh, eksak ya. Misalkan ID ya, kita mau bandingin kedua ID. Nah, apakah kedua ID ini perbandingannya harus benar-benar sama antara ID yang satu dengan ID yang lain, atau mau kita buat mirip aja deh, bisa mirip gitu ya. Nah, kalau misalkan kita maunya saklek harus sama, berarti kita pakainya false. Tapi kalau yang bisa apa namanya mirip itu berarti bisa pakai range lookup ini. Sebenarnya bukan range lookup sih, tapi yang paling mendekati gitu. Sorry, bukan mirip, tapi paling mendekati. Misalkan kita mau ambil di baris kedua, ternyata baris kedua nggak ada, berarti dia akan mengambil di baris ke satu atau baris ketiga gitu. Itu adalah range lookup. Oke, yang pertama ada nilai yang dicari ya. Terus ada tabel referensi tadi, nomor kolom, sampai range lookup. Nah, ini contohnya. Mungkin yang pertama kali lihat agak bingung ya. Ini contohnya gini. Gini saya tulis dulu sini. Saya clear dulu aja ya. Misalnya sini nomor sama nilai. Satu, dua, tiga, lima. Oke, misalnya ini tadi nanti bisa gambar. Cek. Bisa udah. Nilai 80, 55, 90, 95, 100. Nah, misalkan acuannya, misalkan saya taunya namanya ya, saya pengen tahu nilainya dia itu berapa misalkan. Nah, kalau barisnya banyak kan, kalau barisnya dikit ya mungkin bisa langsung kita bisa tahu gitu ya. Tapi kalau barisnya sampai ratusan ribuan itu mungkin akan susah ya. Nah, caranya kita bikin dulu apa yang mau diacu ya. Misalkan di sini saya mau mengacu ke cecep misalkan. Saya mau cari nilai si cecep. Pertama ditulis dulu atau secara dinamis itu juga bisa. Tapi misalkan saya mau cari nilai si cecep berapa sih? Ya udah di sini berarti kita tinggal pakai sama dengan terus VLOOKUP terus value yang mau kita cari berarti kan cecep ya. Cecep atau langsung ditulis cecep juga bisa. Terus kita pilih tabelnya. Tabel yang mana yang mau dicari berarti kan ini ya. Dari sini sampai sini. Oke. Terus yang kita mau cari itu kan nilai. Nilai itu ada di kolom ke satu 2 3. Ingat ya, semua indeks di Excel itu dari satu, bukan dari nol. Jadi ini satu 2 3. Berarti kolom ketiga. Kita enter. Ada yang error ya.
Sorry, sebentar. Pilih 8. Sorry. Ini berarti VLOOKUP itu nggak bisa ngambil dari sisi sebelah kanan ya. 9, 9. Di sana ada yang salah. VLOOKUP V8 satu. A2. Sebentar. V8. Oke, ini berarti cuma bisa ambil satu ya. Sebentar. Bisa. Berarti eh, acuannya itu berarti harus di sebelah kiri ya. Oke, misalkan berarti ini misalkan ini saya hapus dulu deh. Berarti sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ini, terus dicecep kolomnya ini, tabelnya ya, terus dua indeksnya. Nah, jadi eh, acuannya itu di VLOOKUP ya, itu di sebelah kiri, jadi di kolom paling kiri gini. Terus eh, kita manggil pertama itu adalah siapa yang mau kita ambil datanya ya. Dalam hal ini kan si Cecep sebagai ID-nya. Terus range dari tabelnya, berarti dari B1 sampai C6. Terus kolomnya ini ya. Kolom yang mau diambil ini misalkan sini nilai matematika. Matematika, terus sini nilai darah misalkan. Di sini tambah F. Nah, nilai sejarah berarti sama dengan ya. Terus kita mau ambil si fiturnya dulu ya. Panggil dulu VLOOKUP. Terus ada si Cecep.
Terus tabelnya kita definisiin dari sini sampai sini ya. Terus yang kita mau ambil sekarang nilai sejarah itu ada di kolom ke 1, 2, 3. Tapi di sini 3 ya. Nah, tadi di 75. Ini 3 itu dihitung mulai dari sisi awal si tabel ya, bukan dari sini. Kalau dari sini ntar salah, karena harus dari sini satunya. Dari range-nya. Ini kan ada range nih, D1 sampai D6. Ya, 1, 2, 3. Nah, sejarahnya 75. Nah, ini kan eh, masalahnya yang pertama itu ini cuman dari satu kriteria yaitu si Cecep gitu. Terus kita bisa menemukan masalah misalkan yang namanya Adi misalkan ternyata ada di dua kelas gitu, ada di kelas A, satu kelas B misalkan. Nah, kalau kita cuman satu acuan ya, satu acuan gitu, misalkan Adi ya, dia akan bingung ya, ngambilnya kemana gitu. Nah, untuk kriteria yang lebih dari satu itu kita bisa pakai yang namanya fungsi helper. Jadi kita bikin kolom pembantu ya. Intinya sih kita punya kolom ID yang unik sih. Intinya itu ya. Kalau database juga gitu kan. Kalau nggak unik ya dia nggak bisa jadi primary key-nya gitu. Caranya itu kita bisa, ini saya copy dulu deh. Saya copy. Nah, di sini kita bisa pakai ID. Ini buat ngebantu sih. ID-nya eh, biasanya kan 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ya percuma aja karena kan kita nggak mungkin hafal kan. Misalkan si Adi itu di kelas berapa ya. Yang kita mau misalkan Adi kelas B itu ID-nya berapa. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi kita bisa istilahnya eh, tweakingnya ya. Tweakingnya itu ini kita pakai, eh, sorry ini saya tambahin kelasnya belum nambah. Sekali lagi. Ini ada dua. A, B, A, B, misalnya gini. Nah, caranya kita bisa bikin penggabungan nama dengan kelas karena fungsinya apa? Fungsinya biar kita dapat ID yang unik aja gitu. Kita bisa pakai sama dengan ya pakai dan gitu ya. Dan itu bisa bisa gabungin dari dua kolom gitu. Contohnya ini ya. Berarti ini B13. Pertama gini ya, B13 dan terus saya mau kasih separator dulu antara si nama dengan kelas gitu ya. Dengan strip ya atau apa aja boleh asal bisa beda. Kenapa saya kasih? Karena kalau nanti mungkin di suatu kondisi kalau kita nggak nambahin separator itu bisa tetap ngasilin eh, kodenya jadi nggak unik gitu ya. Ini kelasnya itu di C13. Oke. Nah, jadi gini Adi A, Bambang B, Cecep A gitu ya. Ini kan jadi ada perbedaan nih. Ada Adi A sama Adi B gitu ya. Terus selanjutnya eh kalau yang tadi saya jelasin dulu tadi kenapa saya pakai strip ini. Contoh deh misalkan teman-teman punya data misalkan gini AA ya, terus di sini BB, terus di sini AA, terus di sini ABB. Nah, ini kan kalau kedua ini digabung itu nilainya sama nih. Triple A sama double B ini juga jadi triple A sama ini jadi double B gitu. Makanya dikasih separator, sebaiknya dikasih. Oke, sekarang berarti saya misalkan mau cari eh,
nilai dari punyanya si Adi yang di kelas B gitu. Kita oke, misalkan si nama, ini acuannya ya, namanya Adi. Terus kita tahu kita mau cari kelas yang B. Kita mau cari nilai matematikanya. Sama dengan V lookup. Value-nya berarti gabungan ya, gabungan dari eh, semuanya, dari si namanya sama si kelasnya. Nanti kita bisa pakai ini ya, terus dan tambahin lagi separator atau pemisah, dan lagi kita pakai di kelas. Oke, terus tabelnya dari sini sampai sini ya. Oke, terus kolom indeks yang mau kita pakai itu nilai matematika ada di 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 4. Oke, jadi kayak gini. VLOOKUP B20 ya, digabung sama 21, terus range table-nya, terus kolom yang mau kita ambil nilainya. Oke, kita enter lagi. B20 dan B21 sampai E17. Kolom 4, 1, 2, 3, 4. Benar ya harusnya. Oke, berarti defaultnya tuh sebenarnya nggak false ya, defaultnya true berarti. Oke, tadi ternyata kolomnya harus kita tambahin lagi ya, false, karena harus benar-benar matching. Jadi kita tahu ya, si Adi yang B itu nilainya 95 nilai matematika. Sekarang coba kita cari nilai sejarah. Ya. Nilai sejarah. Sama dengan VLOOKUP, terus si Adi, dan tambahin separator, kelasnya, tabelnya, terus kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom sejarah ada di kolom kelima. 5 dan eksak ya, false. Nilainya 80. Nah, kalau misalkan kita mau ganti si Adi yang B, yang kelas A, ya udah kita tinggal ganti yang A aja sini. 10 sama 90. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Atau masih bingung? Yang penting konsepnya tahu ya. Konsepnya tahu dulu, ID buat manggil, terus baru kita pilih si value yang mau kita ambil gitu. Konsepnya sih itu. Terus kita coba yang HLOOKUP. Pada dasarnya sama ya, cuman yang kita lihat itu dari sisi horizontalnya gitu. Terus bentuk sintaksnya juga sama, sama persis ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, kalau ini contohnya misalkan nama toko ya, terus apel, semangka, rambutan, mangga, ini yang dijual gitu ya. Nah, terus kita mau cari nilai si semangka.
semangka ini kalau kita lihat berarti dia mau cari yang baris ketiga. Jadi dia nyari semangka di toko yang B ini ceritanya. Jadi pertama kita pilih dulu semangka A8 ya, acuannya kan ini A8. A8 berarti ini semangka. Terus tabelnya A2 sampai E6 sampai sini. Terus toko B itu ada di ketiga, baris ketiga, 1, 2, 3, kayak di sini. Terus kasih nilai false, harus sama persis ya, eksak. Dapat di 40. Ini contohnya 3 ya, hampir sama kayak baris 1, 2, 3. Tapi nggak, kalau H itu horizontal itu berarti kita ngitungnya dari barisnya, bukan dari kolomnya. Kayak gini. Itu. Di sini bisa nggak ya kita ambil misalkan misalkan Bambang misalkan ya. Bambang. Saya mau cari Bambang itu ada di kelas berapa. Oke. Ini sama dengan HLOOKUP. Value-nya si Bambang. Terus tabelnya itu dari sini sampai sini. Bisa pakai shift ya. Terus barisnya, sorry, berarti nggak gini nih. Berarti barisnya kalau ini kan 1, 2, 3 ya. Bisa. Sorry. False. Berarti harusnya bukan nyari si Bambang. Kita pakai acuannya kelas justru. Kita jadi nggak milih ya. Jadi nggak. Jadi kita pakai ini aja deh. Stok aja deh. Karena toko A, toko B. Oke, misalkan saya mau ambil ini ya, toko B, terus semangka, penjualan semangka di toko B. Biar kelihatan beda baris sama kolom. Tinggal sama dengan HLOOKUP. Terus, sorry. Ini semangka ya. Ini acuannya. HLOOKUP. Semangka. Terus baris ya. Kita mau di toko B berarti baris ke 1, 2, 3. 31. Ya, ini jadi contoh penggunaan dari si HLOOKUP. Sebenarnya hampir sama aja sih. Cuman yang jadi acuan pencariannya itu berdasarkan baris. Kalau yang vertikal atau yang VLOOKUP itu pencariannya berdasarkan kolom. Oke, sekarang kita coba ini fitur yang lawas ya, yang lama. Kita bisa pakai bentuk lookup. Ini sebenarnya enak sih kalau eh, yang udah biasa pakai lookup ya. Jadi dia lebih fleksibel sebenarnya. Kita mau pakai lookup, kita mau pakai baris atau kita mau pakai kolom.
Misal di mana ya? Di sini lagi ya. Misal kita pakai tabel ini lagi misalkan. Ini contoh. Tapi saya mau pakainya vertical lookup. Saya mau cari apel di toko A misalkan. Ini ya. Berarti sama dengan lookup. Terus apelnya belum ditulis. Ya, karena vertikal, jadi saya ambil acuannya di yang vertikal. Toko A sama dengan lookup. Terus ambil acuannya. Terus sama ininya, sama persis. Range dari tabelnya. Terus habis itu eh, karena si lookup ini bukan nyebutin langsung kolom berapa, jadi kita pakainya itu range lagi. Jadi range-nya ada di sini. Sini sampai sini ya. Oke. Dapat di 12. Toko A di kolom ini itu nilainya 12 gitu intinya. Jadi apelnya ya penjualannya 12. Oke, ini adalah contoh penggunaan si lookup. Bedanya ya, kalau kita perhatikan di sini ID-nya, ID acuan, terus ini tabelnya, di sini range-nya, range yang mana yang mau kita cari berupa range ya. Kalau yang lainnya kan kayak ini eh, itu range-nya kan berupa satuan gini ya, kolom berapa atau baris berapa gitu ya, lookup atau VLOOKUP. Nah, bedanya kalau lookup itu kayak gitu. Jadi lebih kelihatan sih. Kita nggak ngapalin kolom juga, bisa kita langsung seret gitu. Ya, kayak gini ya. Ini contoh lagi. Misalkan kita cari ID 005. Ini acuannya. Berarti lookup A10 ini ya, ID 005, terus tabelnya semuanya. Nah, terus mau kolom mana nih yang mau kita cari? Kolom total ya udah kita tarik aja dari E2 ini sampai berapa? E8 gitu. Cuman ada syaratnya. Syaratnya itu dimensinya harus sama sama range tabelnya gitu. Jangan sampai beda. Kalau beda error dia. Oke. Ada pertanyaan kah? Hari ini materi kita sampai sini. Sampai sini aja. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Kalau saya cukup jelas sih, Pak. Cukup ya? Oke, makasih. Terus praktikumnya ya. Praktikumnya oke, saya buka dulu deh. Mungkin teman yang lain ya, kalau ada pertanyaan juga silahkan. Praktikum 9. Ya, jadi nanti ada dua soal. Yang pertama itu untuk implementasi fungsi if. Nah, ini syaratnya mungkin agak jelimet, tapi sebenarnya sedikit sih. Jadi kita punya tabel kayak gini ya, ada nama, kelas, sama nilai praktek. Terus hasilnya. Nah, syarat yang pertama itu dikatakan lulus jika murid kelas B atau kelas C ya, itu nilainya itu lebih atau sama dengan 75 gitu. Jadi ada dua syarat nih, nggak cuman di atas nilai doang, tapi diperhatiin juga kelasnya. Kalau dia kelas A, itu dia lulus lebih dari 80, tapi selain kelas A itu berarti 75 gitu.
Terus ada syarat kedua lagi, syarat selanjutnya ya, yaitu lulus bersyarat. Lulus bersyarat itu kalau untuk si kelas B sama C aja, yang A nggak ada. Kelas B yang C itu kalau nilainya kurang dari 75 atau sama dengan 70. Jadi di antara 70 sampai 74 berarti ya. Jadi 70 sampai 74 itu dia lulus bersyarat. Nah, selain dari rule ini berarti dia dinyatakan tidak lulus ya, gitu. Nah, di sini hati-hati. Jadi kalau saran saya logikanya itu kita nggak harus ngikutin pertama kali rule-nya di sini ya. Misalkan ini deh rule pertama, murid kelas B atau kelas C, oh berarti kita pakai OR nih karena ada B atau C gitu ya. Tapi kita bisa sih nyari sebenarnya bisa cari formula atau rumus yang lebih simpelnya. Ini saya kasih clue aja ya. Jadi eh, kan lebih gampang kita pakai if-nya yang pertama ini ya. Karena kalau kelas A lulusnya 80 ya, sisanya kan berarti B atau C. Kita nggak usah nulisin lagi B or C karena udah pasti tuh B atau C itu akan masuk di false-nya dari syarat yang ini gitu. Nah, nanti hasilnya akan ditulis di yang bagian biru sini. Oke, sebelum ke soal kedua, mungkin ada pertanyaan dulu ini untuk yang soal pertama. Aman, Pak. Mana ya? Udah canggih nih. Oke, yang kedua kita pakai VLOOKUP. Yang ini rumus, sorry, saya balik ke nomor satu lagi. Yang ini rumus mungkin aja teman-teman dengan yang lainnya itu bisa beda, nggak masalah sih. Karena yang penting hasilnya ya, hasilnya benar. Rumus itu bisa beda, nggak masalah. Mau pakai if nested atau pakai or sama and. Tapi kalau ini sebenarnya bisa nggak pakai apa namanya or ya, if aja bisa. Tapi kalau nyamannya pakai or itu silakan sih. Terus, nah di sini yang kedua kita pakai VLOOKUP. Nah ini lebih gampang sih daripada yang nomor satu harusnya. Jadi kita punya dua tabel ya. Yang pertama itu ini adalah tabel sebagai tabel pembantunya, helpernya ya. Kalau tadi kan saya ngetik sendiri nih, misalkan saya mau yang apa namanya apel tadi ya, atau si Cecep. Nah kalau di sini udah dibuatin nih, si P01 itu nama jabatannya ini, terus minimal pengalamannya ini gitu ya. Nah di sini yang perlu kalian isi adalah yang biru ini. Nah ini teman-teman tinggal bikin VLOOKUP gitu ya. Jabatan itu ngambil dari si kode jabatan ini P02 itu dicocokin sama yang tabel di sini gitu. Terus ambil kolom yang berarti jabatan ini nama jabatan ya. Kolom yang nama jabatan ini gitu. Nah, yang ini sama aja tinggal geser aja. Ambil yang kolom yang ketiga pakai VLOOKUP. Oke, yang ini gampang nih ya. Mungkin ada pertanyaan yang di sini masih bingung nggak? Oke, kalau nggak ada, teman-teman bisa kerjakan ya. Mungkin waktunya juga eh, masih banyak, bisa bisa dikerjain dulu di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa boleh langsung chat aja atau langsung buka mic aja juga boleh. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan. Ini soalnya udah saya upload ya di apa di e-learning. Ini cara ininya kemana sih? Habis ya. Ini bisa di-download aja soalnya kalau misalkan mau lebih jelas ya.
Oke, belum ada yang selesai ya kayaknya. Ini saya absen dulu deh. Baru nomor 1, Pak. Oh ya udah ya, wah keren. Saya absen. Mas Abi Sopian ada? Tadi katanya sedang menghubungkan Pak. Di Zoom tadi udah masuk Pak. Oh iya, iya. Sandika Pratama ada ya. Afrizal ada ya. Ada Pak. Join pertama tadi Mas Afrizal. Mas Arya Davin ada ya. Jadi Pak. Mas Dwi ada. Mas Wiko Aditama ada. Hadir, Pak, saya, Pak. Dwi Haji Pangestu hadir, Pak. Ya. Viko, Mas Viko ada. Nggak hadir ya. Mas Viko, coba saya lihat. Tumben Pak hadir. Mas Handoko ada ya. Mas Iwan hadir. Mas Januar, tumben nih nggak ada. Ada nggak sih? Hadir, Pak, hadir. Apa tadi yang hadir? Mas Mas Januar nggak hadir ya? Nggak ada. Satrio ada ya? Ada, Pak. Oke. Ya, ada yang belum di absen? Ya, semua ya. Oke, kalau gitu saya tutup dulu aja malam ini. Nanti silakan dikumpulkan tugasnya. Kalau ada pertanyaan boleh email ke saya. Mungkin nggak jelas ya, atau gimana silakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Malam, Pak.